Pertahanan udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 24 dari 27 pesawat nirawak serang jenis Shahed yang diluncurkan Rusia pada 6 Juli malam. Demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Ukraina di situs militernya. Rusia dilaporkan meluncurkan pesawat nirawak tersebut dari Crimea serta dari Oblast Kursk, Rusia. Ledakan terdengar di Oblast Sumy tak lama setelah tengah malam waktu setempat, Suspilny melaporkan, saat Angkatan Udara memperingatkan ancaman serangan pesawat nirawak jenis Shahed Rusia. Administrasi Militer Oblast Sumy melaporkan, selama serangan semalam, sebuah pesawat nirawak Rusia menghantam infrastruktur energi di Oblast Sumy, menyebabkan beberapa komunitas di wilayah tersebut tanpa listrik. Dalam beberapa bulan terakhir, serangan Rusia terhadap infrastruktur penting semakin menargetkan fasilitas energi Ukraina. Sebagai akibat dari serangan terhadap infrastruktur energi, Ukraina mulai menerapkan pemadaman listrik bergilir sejak tanggal 15 Mei. Kelompok penembak bergerak Angkatan Udara Ukraina terlibat dalam menangkis serangan udara tersebut. Drone-drone tersebut dijatuhkan di atas wilayah Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhia, Kherson, Kharkiv, Donetsk, Sumy, Chernihiv, Vinnytsia, Kiev, Kirovohrad, dan Mykolaiv. Serangan drone merupakan kejadian sehari-hari di Ukraina yang memengaruhi berbagai wilayah di seluruh negeri. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pada tanggal 6 Juli bahwa mereka telah menjatuhkan 8 drone semalam, termasuk 7 drone di atas wilayah Kursk, dan 1 drone di atas wilayah Belgorod. Namun klaim-klaim dari militer Ukraina dan Rusia tidak dapat diverifikasi oleh media-media setempat. Pertempuran sengit di kota Volchansk, Rusia dan Ukraina bertempur dari blok ke blok gedung-gedung tinggi di Volchansk. Di bagian utara kota, pertempuran berlanjut di blok gedung bertingkat dan di sepanjang jalan Sobornaya dan Pushkin. Kubu Ukraina melaporkan geolokasi rekaman keberadaan pasukan Rusia di bagian selatan reruntuhan rumah No 33 di jalan Sobornaya. Kelompok angkatan bersenjata Ukraina, Kharkov, melaporkan bahwa selama 24 jam terakhir angkatan bersenjata Rusia telah menyerang 8 kali di berbagai wilayah. Volchansk, Glubokoe, Staritsa dan Lipsy. Sejak awal hari baru, Rusia mulai melakukan aksi penyerangan, melakukan 4 serangan, 2 di antaranya telah berhasil dipukul mundur hingga pagi ini, kata Angkatan Bersenjata Ukraina. Terpisah, unit utara pasukan Rusia mengklaim pihaknya merebut satu persatu gedung tinggi yang menjadi basis pertahanan Ukraina di Volchansk. Jika Volchansk jatuh, akan jadi pertanda buruk Ukraina di arah Kharkov. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 7 Juli, militer Rusia total kehilangan 550.990 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.150 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.155 tank, 15.645 kendaraan tempur lapis baja, 20.103 kendaraan dan tangki bahan bakar, 14.937 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 879 sistem pertahanan udara, 360 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.862 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pertempuran sengit masih berlangsung di kota New York arah Donetsk. Pertempuran sengit terjadi untuk mencapai ketinggian di dekat pusat kota dan pabrik teknik New York. Kelompok pasukan, pusat, Rusia bergerak menerobos barikade pertahanan Ukraina dari Gorlovka ke Torets, Dzerzhinsk, maju di New York, Kirov, Utara, Yuzi, dan Druzhba.
Sementara dari selatan, pasukan Rusia menerobos pertahanan Ukraina selama seminggu dan sudah bertempur di dekat pusat kota New York, Novgorod. Di sepanjang jalan unit Rusia praktis telah membersihkan Yurievka. Angkatan bersenjata Ukraina sedang mentransfer cadangan, mencoba menghentikan kemajuan Brigade Rusia, Batalion Penyerangan Terpisah ke-425, Skala, dengan kendaraan tempur infanteri Bradley dikerahkan ke medan perang, demikian dilansir akun militer pro-Rusia, RV Voenkor disertai tag lokasi. Dalam 24 jam terakhir, tentara Rusia menduduki salah satu titik krusial di ketinggian Petrovskaya Gora dan mendapatkan pijakan di daerah tersebut di bekas posisi personel Ukraina. Militer Rusia mengklaim dalam beberapa hari terakhir, pasukannya maju hingga kedalaman 3,5 km mendekati pusat kota New York. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan dalam laporan harian, situasi di arah Toretsky tegang. Angkatan bersenjata Rusia menyerang 18 kali di wilayah utara, Toretsky dan New York namun berhasil dipukul mundur oleh pasukan pertahanan Ukraina. Baik klaim Rusia dan Ukraina tidak berhasil diverifikasi kebenarannya oleh media-media baik lokal maupun internasional. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim Rusia total kehilangan hingga 5.000 personel militer dalam pertempuran memperebutkan satu distrik di kota Chasiv Yar di Oblast Donetsk. Demikian dilansir Nazar Voloshin, juru bicara kelompok pasukan Hortitsia Ukraina, 6 Juli. Pernyataannya menyusul penarikan mundur pasukan Ukraina dari lingkungan kanal di timur Chasiv Yar di tengah serangan Rusia terhadap kota tersebut. Posisi pertahanan di lingkungan tersebut dihancurkan, kata Voloshin pada 4 Juli saat mengumumkan keputusan militer menarik mundur pasukan dari kanal timur Chasiv Yar. Setelah merebut Avdiivka pada Februari, pasukan Rusia mengalihkan fokus mereka ke Chasiv Yar, kota tinggi yang berpotensi membuka jalan bagi Rusia untuk maju lebih jauh ke Oblast Donetsk. Selama sehari terakhir, tidak ada serangan terhadap Chasiv Yar, tetapi kota itu terus-menerus dibombardir, Voloshin melaporkan di televisi nasional pada 6 Juli. Lebih dari 100 tentara Rusia tewas, dan 132 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir di arah Chasiv Yar Torets, menurut Voloshin. Chasiv Yar menjadi salah satu daerah ketinggian yang diincar Rusia setelah Avdiivka untuk memperkuat pertahanan dalam rangka merebut seluruh wilayah Donetsk. Dari kubu Rusia, rombongan pendarat mengibarkan bendera pasukan lintas udara di atas area kanal di Chasiv Yar Donetsk. Pasukan terjun payung Ivanovo memasang bendera pasukan lintas udara lainnya di mikrodistrik kanal di kota Chasiv Yar. Konfirmasi lain bahwa saluran tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali kami. Prajurit kita masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi kami akan mengambil semua milik tanah air. Militer Rusia menghancurkan sistem pertahanan udara Patriot bersama sistem pertahanan udara lainnya buatan Amerika Serikat di dekat pelabuhan Odessa dalam 24 jam terakhir. Petugas intelijen Rusia di area pemukiman di wilayah selatan Odessa, posisi tempur baterai sistem pertahanan udara sepada ditemukan, bersama dengan radar Giraffe dan baterai sistem pertahanan udara Patriot. Demikian keterangan video RV Voenkor salah satu akun Telegram pro-Rusia. Rusia melancarkan serangan rudal Iskander yang mengeliminir target. Menurut informan militer Rusia, berikut ini yang dihancurkan di lokasi tersebut, sistem rudal pertahanan udara PU Patriot Unit.
Serangan di persimpangan Zaporozhye dan DPR, pasukan Badai Vostok menghancurkan musuh di arah Donetsk Selatan. Unit penyerangan kelompok pasukan Vostok sebagai bagian dari kelompok lapis baja, didukung oleh tembakan artileri dan UAV penyerang, berhasil maju ke arah Donetsk Selatan. Militer Rusia melansir rekaman pertempuran terjadi di belakang Staromayorsky ke arah Makarovka. Pertempuran kami menyerbu Urozhainoye yang berdekatan, menyerang dari Nikolsky ke Ugledar, dari Novomihailovka menuju Konstantinovka, menyerang di belakang Pobeda dan Georgievka. Pertempuran sengit terjadi di sini siang dan malam. Unit kami menggunakan taktik penyerbuan dalam kelompok penyerangan kecil. Mereka memasuki sabuk hutan dan memblokir sisi-sisinya, demikian dilansir akun resmi militer Rusia 7 Juli. Dalam rekaman, unit penyerbu Vostok Rusia mendekati posisi pertahanan musuh sebelum menyisir satu persatu personel musuh yang tersisa.